beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin. Meisin! Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh M. Pranoto dan Edwin Sutandi. Sutradara Bambang S. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah dari Seberang Lautan. Dalam seri yang ke-39 ini didukung oleh para pemain. Benny sebagai Panglima Sipi, Wahyu sebagai Mengci, Armandonida sebagai Panglima Kausing, Edi Dosa sebagai Lau Sisan, Eli Ermawati sebagai Meisin, Asdi Suhastra sebagai Empu Ranubaya, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Begitu mendengar perintah Mengci, prajurit-prajurit Mongolia serentak mengepung halaman kuil pingsan. Panglima Kausing tak dapat berbuat apa-apa. Dia hanya melihat apa yang akan terjadi dari atas punggung kudanya. Sementara itu, Lau Sisan berdiri tegak. Meisin sudah siap dengan kuda-kuda di sebelahnya. Ayo prajurit-prajurit kubilaikan. Ayo, tangkaplah pendekar Lau. Tapi kami pun tak akan tinggal diam. Kalau kalian menarik pedang, kami pun akan menarik pedang. Panglima Sipi tersentak begitu melihat Lau Sisan menghunus pedang naga puspa. Demikian pula prajurit-prajurit yang mengelilingi halaman kuil. Juga Panglima Kausing ikut ternganga. Apalagi Mengci yang sudah menyaksikan kedahsyatan pedang pusaka ciptaan Puranubaya itu segera melompat mendekati Panglima Sipi. Hati-hati, Panglima. Oh, pedang itu luar biasa. Mengci, kau takut menghadapi pedang? Jangan menjadi prajurit. Minggirlah. Hei, pendekar Lau. Jadi kau dan istrimu sudah memutuskan untuk melawan kami. Ya, lebih baik kami terlentang menjadi bangkai daripada menyelah. Kau tahu artinya melawan kami?
Artinya kau melawan pemerintah Mongolia. Kau melawan Kaisar Kublai Khan. Aku tidak pernah melawan pemerintah Mongolia ataupun kaisar. Aku pun orang Mongol. Kami berdua berdarah Mongol. Kami pun cinta negeri kami. Tapi kami tidak sudi menyelah di depan Sihpi. Sekalipun dia adalah panglima perang. Kalian sudah membunuh ayah kami yang tercinta. Kami akan merasa sangat berdosa kalau sampai kami menyerah dan bertekuk lutut. Kalian berdua, suami istri yang malang. Kalian akan mati bersama-sama di halaman kuil ini. Dan itu bukan salahku. Salah kalian sendiri. Tangkap mereka. Kalau melawan, bunuh saja. Halaman kuil pingsan yang biasanya diliputi kesunyian itu menjadi hingar-bingar. Denting pedang dan teriakan mereka yang bertempur seakan ingin mengatasi deru angin laut yang mengalir sepanjang musim. Pendekar Low terus mengamuk dengan pedang naga puspa. Sementara Mesin membendung serbuan prajurit tak jauh dari suaminya. 2 orang prajurit telah jatuh menjadi korban. Sementara beberapa orang prajurit buru-buru mengambil senjata baru, pengganti senjata yang telah patah berkeping-keping. Hentikan! Hei! Mengapa kalian kotori halaman kuil ini dengan pertikaian berdarah? Hentikan! Lihat Panglima. Si tua itulah yang keladinya Panglima. Iya. Akhirnya dia muncul untuk menyerahkan nyawanya. Benar. Aku muncul untuk menyerahkan nyawaku. Oh, Tuan Ranubaya. Tenanglah Tuan Lo. Biarlah saya yang menyelesaikan persoalan ini. Saya tak ingin melihat darah tumpah terlalu banyak di negeri orang gara-gara saya. Nah, Panglima Sihpi, tangkaplah aku. Karena memang akulah biang keladi peristiwa ini. Tangkaplah si tua Ranubaya ini. Dan terserah apa yang akan kau lakukan. Tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Tuan Panglima jangan melibatkan siapa-siapa. Pendekar Low tidak bersalah. Dia dan istrinya harus dibebaskan dari semua tuduhan. Baiklah. Aku penuhi syaratmu itu. Mengci, cepat tangkap dan ikat orang tua itu. Baik Panglima. Nah, serahkan tanganmu Pak Tua. Sudah Panglima. Tangannya sudah saya ikat kuat-kuat. Tak mungkin dia terlepas lagi. Bagus, bagus. Akhirnya tugas kita berhasil dengan baik. Tapi saya masih belum puas kalau 2 orang itu tidak ikut diringkus. Panglima Sihpi. Kau pikir aku akan begitu mudah menyetujui syarat yang kau ajukan? Ternyata kau sapi tua yang sudah pikun. Bagaimana aku akan membiarkan suami istri itu bebas? Sementara anak buahku banyak yang terbunuh. Panglima, jadilah orang yang bisa dipercaya. Aku seorang prajurit. Aku hanya menjalankan tugas. Kau tidak jantan, tidak kesatria. Aku tidak peduli sebutan-sebutan seperti itu. Aku harus berhasil menjalankan tugasku. Ternyata lidahmu cukup berbisa. Aku menjunjung tinggi perintah Kaisar. Tapi kau juga harus menjaga nama baik prajurit Mongolia. 2 orang itu sudah membuat kerugian besar. Sejumlah prajurit terbunuh. Apakah perbuatan seperti itu bisa dibiarkan? Haiya, aku tidak sudi menjadi bahan pertengkaran seperti ini.
Kau memang manusia tengik, Panglima Sipi. Hatimu busuk. Ayo, cepat! Bunuh saja orang ini! Bunuh mereka! Biar aku yang akan bertanggung jawab di depan Kaisar! Kembali halaman kuil pingsan menjadi hingar-bingar oleh suara perkelahian. Pendekar Lo mengamuk. Pedang naga puspa menyambar kiri kanan, bagaikan tangan dewa pencabut nyawa mencari mangsanya. Tubuh prajurit Mongolia itu bergelimpangan. Panglima Sipi terkejut sekali melihat prajuritnya banyak yang roboh. Ayo! Hantam terus! Bunuh saja! Bunuh mereka! Hantam terus! Mendengar teriakan Panglima Sipi, prajurit Mongolia bangkit lagi semangatnya. Dan sekitar 40 orang serentak turun dengan senjata siap menghantam. Pendekar Lao menyambut mereka. 6 orang roboh sekaligus, tapi yang lain tak mau tinggal diam. Mereka terus merangsek. Jatuh 1 datang 3 atau 4 orang prajurit. Lama-kelamaan pendekar Lao merasa kewalahan juga. Tenaganya terkuras habis untuk melayani serangan yang terus-menerus bagaikan gelombang. Melihat keadaan yang semakin tidak menguntungkan dan takut keselamatan istrinya terancam, pendekar Lao menarik tangan Messi. Hei! Jangan lari! Pada mereka! Jangan sampai kabur! Setan neraka! Mereka adalah membunuh banyak sekali orang-orangku. Kalau sampai tertangkap, akan aku cincang tubuh mereka. Mereka berhasil lolos, Panglima. Kami sudah menggeledah sekitar kuil ini. Tapi tak ada kami temukan. Mungkin mereka telah lari melewati jalan rahasia. Jangan dikira aku akan berhenti sampai di sini. Sampai ke ujung bumi pun akan ku kejar. Menji, Iya, Panglima. kau bawa si Tua Lanubaya itu ke hadapan Kaisar. Iya. Awas, jangan sampai lengah. Kalau sampai dia melarikan diri, kepalamu yang akan menjadi gantinya. Dan Panglima akan kemana? Aku akan terus mengejar pendekar Lo dan istrinya. Aku belum puas kalau belum melihat mayat mereka terkapal di depanku. Panglima Kausing, apakah kau akan ikut aku mengejar orang-orang itu? Atau pulang ke istana bersama Meiji? Terserah kau. Panglima Kausing tertegun sejenak. Dia khawatir nasib Empu Ranubaya di tengah jalan. Orang seperti Mengci sudah dikenal betul wataknya. Bisa saja timbul niatnya membunuh tawanannya di jalan hanya untuk memuaskan nafsu amarahnya. Karena itu, Panglima Kausing memilih pulang ke istana dengan tujuan menjaga keselamatan Empu Ranubaya. Dalam keadaan tangan diikat, Empu Ranubaya dinaikkan ke atas kuda. Dengan dikawal 10 orang prajurit, Mengci menggiring orang tua itu meninggalkan halaman kuil. Panglima Kausing berkuda di belakang rombongan. Sementara itu, Panglima Sipi dengan sisa-sisa prajuritnya terus mengadakan pengejaran. Kita berhenti dulu. Aku lelah sekali. Kita istirahat sebentar, loh. Iya. Kita istirahat sebentar. Tempat ini agaknya cukup aman. Terlindung bukit dan sungai kecil di sebelah sana. Loh, mengapa akhirnya seperti ini kejadiannya? Mesin, sudahlah.
Jangan menyesali nasib. Kita tidak pernah melakukan keburukan. Kita bermaksud baik. Karena itu kita tidak boleh takut. Segala bentuk kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Kau memang laki-laki yang tabah, loh. Itulah sebabnya aku sangat mencintaimu. Kasihan Tuan Ranubaya. Dia menyalahkan dirinya demi keselamatan kita berdua. Bagaimana pendapatmu? Apakah Kaisar akan mengampuninya? Hal itu tidak mungkin. Jumlah korban sudah cukup banyak. Kaisar akan membela harga diri prajurit Mongol di mata rakyatnya. Kita sendiri barangkali akan menjadi manusia buron seumur hidup. Kaisar tidak akan pernah mengampuni kita, Mei. Semua ini gara-gara Panglima Sipi. Bukan Panglima Sipi, tapi Mengci yang licik. Dia pendendam dan licik. Dialah yang menanam benih kelusuan ini sejak dari Singosari. Iya, Canpi sudah menceritakannya semuanya. Iya. Oh, bagaimana? Apa kau masih lelah? Nafasku sudah agak longgar. Mau jalan lagi, loh? Iya. Ayo. Kita jangan terlalu lama berhenti di suatu tempat. Mereka pasti mengejar kita. Ayo. Malam itu, Lau Sisan dan Maisin terus berjalan menyusuri daerah perbukitan. Bukit itu sambung menyambung, bersusun-susun seperti sengaja dibuat oleh suatu kekuatan, dengan maksud membentengi daratan Mongolia dari ancaman badai laut Cina Selatan yang terkenal ganas. Beberapa kali Maisin terpaksa mengajak suaminya istirahat. Pagi hari, mereka meneruskan perjalanan dan segera tiba di sebuah pantai yang sunyi dan lengang. Pantai apa ini namanya, loh? Tahukah kau? Kalau tidak salah, kita sekarang berdiri di tepi pantai Haitan. Nah, gunung yang tampak keabu-abuan dari sini itu namanya Gunung Loksan. Di kaki gunung itulah aku pernah tinggal bersama pamanku setelah kedua orang tuaku meninggal. Oh ya, apa kau tidak ingin minum? Minumlah, supaya kekuatanmu bertambah. Ayo. Apakah kita akan terus berjalan, loh? Iya, Mei. Kita akan terus berjalan. Sampai kapan kita akan terus berjalan seperti ini? Sudahlah. Jangan bicara seperti itu. Lihat, loh. Ada perahu tongkang tertambat di tepi pantai. Oh iya. Mungkin perahu milik nelayan di sekitar tempat ini. Ombak terus mendebur, buihnya memutih menjilat pantai. Suami istri pendekar itu, karena letih dan mengantuk, akhirnya tertidur pulas di sela-sela tumbuhan pantai. Matahari naik semakin tinggi, dan awan hitam nampak mulai bergulung dari arah selatan. Mei, Maisin, bangun Mei. Ada apa, loh? Aku mendengar delap pasukan berkuda. Lihat, debu mengepul di balik pohon-pohon liar itu. Apa yang akan kita lakukan, loh? Cepat bawa kantong air itu. Ayo, kita naik perahu. Naik perahu? Iya. Kita mau kemana? Sudahlah, cepat. Kita harus menyelamatkan diri. Ayo, kita bisa menggunakan perahu tongkang itu untuk menghindarkan diri dari kejaran mereka. Ayo. Memang benar apa yang dikatakan Lau Sisan. Derap pasukan berkuda itu adalah derap prajurit-prajurit Mongolia yang mengejar mereka. Panglima Kausing nampak kecewa dan kesal sekali karena buronannya kabur. Dengan geram, Panglima perang Mongolia itu memandang ke arah laut, di mana perahu tongkang yang ditumpangi Lau Sisan dan istrinya melaju meninggalkan pantai. Sudah! Ia mereka pergi. Tak usah dikejar lagi.
bukan kita yang akan membinasakan mereka, tapi badai. Ya, aku melihat awan hitam bergulung-gulung. Dan aku tahu badai laut yang ganas ada di dalamnya. Biar mereka menjadi bangsa badai. Biar mereka binasa di tengah lautan sana. Ayo, kita kembali. Kita kembali ke istana. Kita akan pergi kemana, loh? Oh, entahlah. Angin yang akan membawa kita, Mei. Sepertinya perahu ini akan membawa kita jauh meninggalkan negeri sendiri. Iya, tapi kita harus bersyukur. Perahu ini masih bagus. Masih cukup kuat untuk berlayar mengalungi sambung Delalaya. Loh, apakah kita akan pergi jauh? Loh, suamiku. Mengapa kau diam saja? Mengapa kau tidak mau menjawab pertanyaanku? Apakah kita akan pergi jauh, loh? Mei, aku tak ingin kepala kita dipancung Algujo. Inilah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan diri. Kau tidak usah khawatir, Meisin. Kalau keadaan sudah aman, aku akan melapatkan perahu ini ke pantai, negeri sendiri kembali. Tapi saat sekarang ini, kita harus meninggalkan daratan Mongolia, Mei. Hei, Meisin, mengapa kau menangis? Hah? Entahlah. Dalam 3 hari semuanya berubah. Mengapa nasib manusia cepat berubah, loh? Mei, jangan memikirkan nasib. Sudahlah, itu bukan urusan kita. Tapi kita yang mengalaminya, merasakannya. Hanya, Meisin. Apakah kau tidak bisa berhenti mengeluh? Hah? Aku pun cemas memikirkan keadaan kita sekarang ini. Aku cemas, Mei. Aku takut. Aku gelisah menghadapi apa yang belum nampak di mata kita, Mei. Maafkan aku, loh. Maafkan aku, suamiku. Sudahlah, Meisin. Hentikan tangismu. Marilah kita hadapi kesulitan ini bersama-sama. Hah? Perahu tongkang terus melaju terbawa angin. Pantai sudah hampir tak nampak lagi. Tinggal garis-garis putih dan samar-samar yang menandakan bahwa di sana ada daratan. Mendadak gelombang semakin tinggi dan angin bertiup kencang. Loh, nampaknya akan ada badai besar. Lihat, awan hitam bergulung-gulung. Loh, perahu kita bisa tenggelam. Meisin, berdoalah. Berdoalah agar penguasa alam menyelamatkan kita. Loh, jangan lepaskan aku, loh. Tidak, istriku. Tidak, kau tidak akan kulepaskan. Kalau memang harus mati, kita akan mati bersama-sama di tengah badai ini, Li. Tetaplah bersama kami, Bintang Kenggara. Dalam seri sebelumnya diceritakan bahwa Lo Sisan dan Meisin diserang badai dalam pelariannya menggunakan perahu tongkang. Bagaimana nasib mereka akan dapat diketahui dalam seri-seri berikutnya nanti. Sekarang, marilah kita kembali ke Singasari. Singasari yang besar, yang dulu bernama Tumapel, mempunyai banyak negara bawahan seperti Daha atau Kediri, Jenggala, Sanggariti, Wengker, Lasem, Tuban, Belambangan sampai ke Sumenep. Salah satu di antara negara bawahan itu ialah Kerajaan Gelang-Gelang
dengan rajanya yang bernama Jaya Katwang atau Aji Katwang. Suatu hari, saat senja mulai turun dan cahaya matahari semakin lemah, nampak seorang penunggang kuda memasuki kota Gelang-Gelang. Penunggang kuda yang sudah lanjut usia, berjenggot putih dan mengenakan pakaian mirip seorang Brahmana, menarik tali kekang kudanya begitu tiba di depan pintu gerbang istana Gelang-Gelang. Hei, prajurit, berilah aku jalan. Aku mau menghadap Sang Prabu Jaya Katwang. Maaf, apakah Tuan membawa surat perintah untuk menghadap Sang Prabu? Tidak, aku tidak membawa surat perintah apa-apa. Kalau begitu, kami tak dapat mengizinkan Tuan masuk. Kami terpaksa menahan Tuan di pintu gerbang ini. Maaf, bukankah Tuan yang bernama Arya Wiraraja dari Kadipaten Sumenep? Iya, benar. Dan aku masih ingat, masih mengenalimu dengan baik, Kebu Mundarang. Terima kasih Tuan. Apakah Tuan bermaksud menghadap Sang Prabu? Apakah yang telah dilakukan prajurit-prajurit ini Tuan? Ada hal yang sangat penting yang ingin saya kemukakan pada Sang Prabu Jaya Katwang. Oh, kalau begitu mari Tuan. Mari saya antarkan menghadap beliau. Dan maaf kalau prajurit-prajurit ini tadi telah berlaku kurang sopan pada Tuan. Oh, tidak Kebu Mundarang. Mereka tidak apa-apa. Mereka adalah prajurit-prajurit jaga yang baik. Awas prajurit, kami mau lewat. Nah, mari Tuan. Prabu Jaya Katwang menerima kehadiran Arya Wiraraja di ruangan pendapa istana Gelang-Gelang. Mereka lalu segera terlibat dalam suatu pembicaraan mengenai kenegaraan. Hadir dalam pertemuan itu Kebo Mundarang dan Pudot, dua orang kepercayaan Prabu Jaya Katwang. Oh, sekarang ini Singosari sedang mengalami kemunduran yang semakin lama semakin parah. Barangkali puncak kejayaan Prabu Kertanegara sudah lewat. Maaf Tuan Wiraraja. Bukankah masih banyak tokoh-tokoh kuat yang mendukung pemerintah Singasari sekarang ini? Seperti Ranggalawe, Nambi, Kebo Tengah, Kebo Anabrang, Lembu Sora, Banyak Kapuk. Ya, menurut pendapat saya, orang-orang ini tak bisa kita sepelekan begitu saja. Ya, Angger Prabu tidak salah. Tapi harap Angger ketahui, apa yang tampak di luar belum tentu seperti yang ada di dalam. Memang, sepintas lalu Singosari masih nampak sebagai suatu kekuasaan yang paling disegani. Banyak tokoh-tokoh kuat, bala tentaranya banyak jumlahnya, dan semua terlatih dengan baik. Tapi, marilah kita lihat lebih jauh. Menurut pendapat saya, ada beberapa kelemahan pokok yang membuat Singosari menjadi keropos di dalam. Pertama, rajanya sendiri, Kertanegara, terlalu merasa dirinya paling besar, paling hebat, sehingga tidak sudi mengindahkan pendapat ataupun saran para bawahannya. Gagasannya menaklukkan Swarna Bumi adalah contoh betapa congkaknya, betapa serakahnya raja itu. Maka, walaupun akhirnya Swarna Bumi bisa ditundukkan, tetapi banyak akibat samping yang merongrong kekuatan Singasari dari dalam. Para pembantunya sekarang sudah tidak begitu kompak lagi. Patih Raganata bahkan sekarang sudah mengundurkan diri dan menjadi seorang adyaksa di Tumapel. Ini pun sebagai bukti bahwa sebenarnya Kertanegara sudah tidak disukai orang-orang di sekelilingnya. Nah, keadaan seperti ini bukankah bisa dikatakan Singosari bagaikan macan tanpa gigi? Macan itu masih nampak menyeramkan karena bulu-bulunya, karena misainya, karena seringainya dan geramnya yang menunjukkan bahwa dia seekor macan. Tetapi kalau menggigit, tidak akan terasa sakit lagi. Memang benar apa yang diutarakan Tuan Wiraraja itu, Gusti Prabu. Sebenarnya kita tidak perlu merasa gentar pada Singasari. Apalagi Kertanegara suka minum tuak. Ini kelemahan mencolok atas diri pribadi seorang raja. Tuak
membuat orang mabok. Tuak membuat orang terlena dalam mimpi dan membuat tidak waspada. Orang yang tidak waspada jelas lemah. Dan kalau ada serangan dari pihak musuh, pasti akan celaka. Maka, kalau Angger Jayakatwang mau mendengar nasihat saya, seandainya Angger mempunyai keinginan memberontak terhadap Singosari, sekarang inilah saatnya. Jayakatwang sebenarnya masih adik ipar Prabu Kertanegara sendiri. Dia mengawini Narararia Turuk Bali, putri sang Prabu Seminingrat atau Ranggawuni. Di samping adik ipar, Jayakatwang juga masih besan Kertanegara karena Arda Raja putranya mengawini putri Raja Singasari tersebut. Karena masih adanya ikatan kekeluargaan, maka Jayakatwang merasa perlu memberitahukan pada istrinya mengenai usul yang telah dikemukakan Arya Wiraraja. Menurut Kanda Prabu sendiri, bagaimana? Aku datang ke keputren ini justru ingin mendengar pendapatmu, Dinda. Kalau Kanda Prabu minta pendapat hamba, baiklah. Menurut pendapat hamba, saran atau usul Arya Wiraraja itu jangan hendak diberi angin. Mengapa begitu? Karena usul itu kalau dilaksanakan, bisa memecah belah pertalian keluarga. Sang Prabu Kertanegara itu bukan orang lain bagi kita. Beliau adalah saudara tua hamba sendiri. Apa kau ingin melihat Jayakatwang menjadi raja gelang-gelang seumur hidupnya? Menjadi raja bawahan itu tidak menyenangkan. Bukankah kita sudah tidak kekurangan apa-apa? Selama ini Sang Prabu Kertanegara selalu bersikap baik terhadap gelang-gelang. Bahkan putra kita Arda Raja telah berkenan diambil menjadi menantunya. Tapi aku mempunyai keinginan lain. Dan keinginanku ini sudah terpendam sejak lama. Aku ingin kita menengok pada kenyataan sejarah, Dinda. Dulu, di desa Ganter, pada tahun 1222, bala tentara Kediri dihancur leburkan oleh prajurit Tumapel. Sang Prabu Kertajaya terbunuh, dan Kediri jatuh ke tangan Ken Arok. Selanjutnya Kediri menjadi negara bawahan Tumapel yang lalu bernama Singasari. Apa gunanya mengurut peristiwa sejarah, Kanda Prabu? Bukankah semua itu sudah berlalu? Kita bisa belajar dari apa yang sudah berlalu. Ken Arok telah membuat sejarah baru dengan membunuh Dandang Gendis, lalu mendirikan dinasti Rajasa. Sungai peristiwa yang semula bermata air di Kediri telah dipindahkan oleh Ken Arok ke Singasari. Apakah Kanda Prabu ingin mengubah kembali jalannya sejarah? Iya. Itu akan banyak memakan korban. Korban diperlukan untuk kebesaran seseorang. Itu watak yang tidak bijak. Di mana letak kebijakan? Di tengah hati rakyat. Aku adalah seorang raja. Aku membutuhkan kekuasaan. Kekuasaan yang lebih besar. Dengan demikian, rakyatku akan mempunyai derajat kehidupan yang lebih tinggi. Rakyat hanya membutuhkan ketentraman. Tidak. Rakyat harus dibawa berjuang. Rakyat harus mendukung raja yang berjuang. Dan sekarang ini, aku tengah mempersiapkan sebuah api perjuangan yang sebentar lagi akan bernyala-nyala membakar seluruh Singasari sampai ke tahta Prabu Kertanegara. Kanda Prabu, rupanya benar firasatku dalam mimpi semalam. Kanda Prabu akan baku hantam dengan keluarga sendiri. Korban berjatuhan di mana-mana. Ratap tangis terdengar sampai ke pelosok negeri. Kehadiran banyak wide, Adipati Sumenep itu akan membawa malapetaka untuk kita semua. Mengapa kau bisa berkata begitu? Hamba tak ingin Kanda Prabu menjadi korban orang yang sakit hati. Apa maksudmu? Arya Wiraraja atau Banyak Wide adalah orang yang sakit hati. Oleh Kanda Prabu Kertanegara, dia dilorot kedudukannya dari Demung menjadi adipati di Sumenep. Rupanya hal itu sangat membekas di hatinya. Dan sekarang dia datang ke Gelang-Gelang untuk membalaskan sakit hatinya dengan memperalat Kanda Prabu. Dinda, aku bukan anak kecil. Aku tidak bisa ditunggangi maksud-maksud buruk orang lain dalam usahaku membina kekuasaan. Dinda Turuk Bali, kau adalah istriku. Sekalipun kau adik Prabu Kertanegara, tapi kau adalah permaisuri Raja Gelang-Gelang. Dan sekarang Jayakatwang
Raja Gelang-Gelang itu sedang merencanakan sesuatu yang besar. Dinda, kau harus mendukung suamimu. Ya, baiklah Kanda Prabu. Kalau memang demikian tekad Kanda Prabu, hamba hanya bisa menurut. Aku tak mau selamanya menjadi raja bawahan. Aku adalah putra Sastrajaya, cucu Prabu Jayasabha, anak turun raja-raja Panjalu. Aku akan membangun kembali kejayaan Kediri dari puing-puing kehancurannya di desa Ganter. Malam itu Arya Wiraraja menginap dan menjadi tamu kehormatan Istana Gelang-Gelang. Keesokan harinya, dia kembali menghadap Prabu Jaya Katuang untuk membicarakan rencana pemberontakan terhadap pemerintah Singasari. Hadir dalam pembicaraan itu Kebo Mundarang dan beberapa orang yang merupakan tokoh ilmu kanuragan. Paman Kebo Mundarang, bagaimana dengan tugas-tugas Paman? Apakah Paman sudah berhasil menghimpun kekuatan dari berbagai kelompok yang nantinya bersedia memberikan dukungan pada kita? Hamba sudah melaksanakan tugas itu sebaik-baiknya, Gusti Prabu. Seperti yang Gusti saksikan sendiri di ruang pendapa ini, ada beberapa tokoh pendekar kenamaan yang hadir. Yang di sebelah hamba ini adalah Ki Janapati. Kemudian di sebelahnya, Empu Tong Bajil dari lereng Tengger. Di sebelahnya lagi, seorang tokoh pendekar wanita, adik seperguruan Empu Tong Bajil yang bernama Dawi Rambite. Dan yang terakhir adalah Empu Renteng yang kemampuannya tidak bisa kita ragukan lagi. Mereka inilah nanti yang akan membantu Gelang-Gelang kalau saatnya sudah tiba. Baiklah. Ku sampaikan rasa terima kasih yang besar pada kalian semua yang telah sudi membantu aku. Selanjutnya, kalian hanya tinggal menunggu perintah untuk bergerak. Sekarang, aku mau minta pendapat Tuan Wiraraja. Mudah-mudahan saya dapat menyumbangkan pikiran yang akan membantu meringankan tugas Angger Prabu. Apa yang Tuan ketahui tentang bala tentara Singasari sekarang ini? Bala tentara Singasari sekarang ini keadaannya tidak perlu menimbulkan kekhawatiran Angger Prabu. Memang jumlahnya masih cukup banyak, tapi mereka bukanlah prajurit-prajurit pilihan semuanya. Sebagian besar justru mereka hanyalah prajurit pajangan. Sedangkan pasukan tempurnya yang handal sekarang ini masih banyak yang ditugaskan ke negara-negara taklukan seperti Pahang, Bakulapura, ataupun Swarnabumi. Namun begitu, Angger tidak boleh meremehkan mereka. Tuan, bagaimana menurut Tuan Wiraraja? Apa yang bisa kita lakukan dalam waktu dekat ini? Setelah saya memeriksa bala tentara Gelang-Gelang di alun-alun kemarin, saya merasa yakin bahwa usaha Angger Jaya Katuang akan berhasil. Yang paling penting adalah memanfaatkan apa saja demi keuntungan pasukan kita. Saya kira ada di antara putra Angger Prabu yang sekarang ini tinggal di Istana Singasari. Bukankah ini merupakan modal yang sangat besar? Tapi apakah hal itu tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak keluarga istana, Tuan? Jika segala sesuatunya dikerjakan dengan rapi, melalui rencana yang matang dan tidak mencolok, saya kira tidak akan menimbulkan masalah. Nah, Angger Jaya Katuang, saya melihat dengan jelas pintu menuju kekuasaan sudah terbuka lebar di depan Angger. Tinggal bagaimana Angger memasukin pintu itu dan menutupnya kembali dari dalam. Baiklah Tuan Arya Wiraraja. Terima kasih atas nasihat, saran, usul, ataupun wawasan yang Tuan berikan pada kami. Dan saya sudah menangkap isyarat yang Tuan sampaikan. Pintu kekuasaan. Ya, saya akan segera memasuki pintu itu. Paman Kebo Mundarang? Iya, Gusti Prabu. Mulai besok pagi, buatlah persiapan-persiapan. Kerahkanlah seluruh pasukan Gelang-Gelang.
bagilah menjadi 4 kelompok besar. Dan selanjutnya, tunggulah perintahku untuk mengadakan penyerbuan ke Singasari. Gusti Ranggalawe, menurut laporan yang hamba terima dari Palatrik Sandi, kerajaan Gelang-Gelang secara terang-terangan telah memberontak. Memberontak? Secepat inikah Jayakatwang memberontak? Benar, Gusti. Pasukan Gelang-Gelang telah bergerak dari sebelah utara Daha, dan sekarang mereka telah memasang kemah di desa Mameling. Kalau begitu aku harus memberitahu Paman Lembu Sora. Apakah laporan Telik Sandi itu bisa dipercaya, Pranaraja? Hamba yakin laporan mereka benar, Gusti Lembu Sora. Sekarang pasukan Gelang-Gelang sudah memasang kemah di Mameling. Walaupun mereka belum sampai menyerbu ke Singosari, tapi keadaan ini harus segera ditanggulangi. Ya, kau benar, Ronggolawe. Kalau kita membiarkan mereka sampai menyerang tanpa mengadakan barisan pertahanan dan perlawanan, sama halnya menyerahkan kota Singasari ke tangan Jayakatwang. Kalau sampai pasukan mereka menyerbu kemari, Singasari akan tenggelam dalam kenangan banjir peperangan yang dahsyat dan gawat. Paman, saya kira Gusti Sanggrama Wijaya harus segera mengetahui keadaan ini. Ya. Sekarang kau kembali ke alun-alun, Pranaraja. Benahilah pasukan pertahanan. Buatlah persiapan darurat. Dan kau, Lawe, ikutlah aku melaporkan hal ini kepada Gusti Sanggrama Wijaya. Rupanya Gelang-Gelang sudah tidak sabar lagi mencaplok Singasari. Dan apa yang kita duga semula, sekarang terbukti kebenarannya, Gusti. Ya. Gelang-Gelang jelas terlibat dalam berbagai peristiwa kerusuhan di Singasari akhir-akhir ini. Kalau memang Jayakatwang sudah menancapkan tiang kemahnya di Mameling, kita harus bertindak, Paman Lembu Sora. Benar, Gusti. Dan sekarang kami sedang menunggu keputusan untuk bertindak. Baiklah. Soal keputusan itu bukanlah wewenangku. Ayahanda Prabu Kertanegara yang harus memutuskan. Tapi Gusti, ya, belum tentu Ayahanda Prabu mempercayai berita ini. Hamba khawatir semuanya nanti terlambat. Akibatnya bisa sangat parah. Lalu harus bagaimana? Apakah kita akan bertindak sendiri di luar sepengetahuan Ayahanda Prabu? Hal ini bisa menimbulkan kesalahpahaman. Kita bisa dituduh merampas wewenang seorang raja. Tapi Gusti, membiarkan pasukan Jayakatwang menyerbu kota Singasari, sama halnya dengan memberikan kesempatan Jayakatwang merampas kekuasaan dengan mudah. Nah, sekarang begini saja. Biarlah aku yang akan bertanggung jawab. Malam nanti Kakang Ranggalawe dan Gajah Pangon kutugaskan menyerbu ke Mameling. Iya, begitu lebih baik. Hal itu akan banyak sekali gunanya, Gusti. Paling tidak bisa membuat Jayakatwang merenungkan kembali tindakannya. Demikianlah, Dyah Wijaya atau Raden Wijaya atau Sanggrama Wijaya telah mengadakan pertemuan darurat dengan para tokoh Istana Singasari. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah pasukan Gelang-Gelang akan mampu menerobos masuk kota Singasari hingga Jayakatwang berhasil mewujudkan cita-citanya menjadi raja di Kediri? Silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa.